Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Selamat menyaksikan. Baik, adapun materi yang kami akan bahas yaitu yang pertama, proses terjadinya emisi gas buang oleh kendaraan transportasi. Yang kedua itu dampak terjadinya pencemaran udara terhadap kehidupan dan lingkungan. Yang ketiga, dampak terjadinya pencemaran udara terhadap perubahan iklim. Yang keempat, kondisi existing pencemaran udara akibat kendaraan transportasi. Yang kelima, upaya untuk mengurangi dampak polusi atau pencemaran udara. Baik, perkenalkan, nama saya Andika. Saya selaku pemateri yang pertama, yang dimana saya akan membahas tentang proses terjadinya emisi gas buang oleh kendaraan transportasi. Nah, yang kita ketahui, tidak ada yang bisa menepis betapa emisi gas buang berupa asap knalpot adalah akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung timbal atau timah hitam dan oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, karbon monoksida, dan yang terakhir itu oksida fotokimia. Yang selanjutnya, emisi gas buang yang paling signifikan dari kendaraan bermotor ke atmosfer berdasarkan massa adalah gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang berlangsung sempurna, yang dapat dicapai dengan terjadinya suplai udara yang berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniza Al-Ansari, NIM 19270420116, angkatan 19 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak terjadinya pencemaran udara terhadap kehidupan dan lingkungan. Pembangunan transportasi yang terus dikembangkan menyusul dengan permintaan pasar ternyata telah mendorong terjadinya bencana pembangunan. Saat ini, kita semua telah mengetahui bahwa pengaruh polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca, bakal menimbulkan pemanasan global atau global warming. Proses pembangunan yang ada di Indonesia dalam konteks transportasi ternyata telah menimbulkan bencana pembangunan yang pada akhirnya bermuara menjadi permasalahan ekologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Septiana CR dengan NIM 192704015, kelas B PTP angkatan 2019. Baik, di sini saya akan membahas tentang dampak perubahan iklim atau cuaca akibat dari transportasi. Istilah pemanasan global sudah lama kita sering mendengar. Sudah lama lingkungan di sekitar kita mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim. Salah satunya disebabkan oleh gas buang yang ditimbulkan pembakaran mesin. Tak banyak yang sadar, kita pun menyumbang tidak sedikit polutan berbahaya ke udara lewat alat transportasi konvensional kita, baik itu mobil ataupun motor konvensional. Penggunaan kendaraan yang konvensional yang mengeluarkan emisi gas buang di setiap pembakaran yang terjadi saat mesin menyala menimbulkan polusi udara. Parahnya bersama-sama dengan faktor lain yang menimbulkan polusi seperti pabrik dan lainnya. Lapisan ozon bumi rusak sehingga menyebabkan perubahan iklim ke arah yang negatif. Mungkin sekilas saja tidak semua orang sadar terhadap dampak negatif perubahan iklim. Namun, jika benar-benar mau diperhatikan, kita dapat dengan mudah merasakannya. Kita bisa lihat bagaimana musim kemarau yang semakin panjang
atau musim hujan yang tidak tentu kapan datangnya. Semua itu bertanda bahwa iklim yang normal telah berubah. Efek negatifnya, hasil panen tumbuhan jadi tidak maksimal. Salah satu penyebabnya yaitu hujan asam. Gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Saat hujan, tetesan air bergabung dengan polutan yang membuat udara ini menjadi asam dan kemudian jatuh ke tanah dalam bentuk hujan asam. Hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia, hewan, dan tanaman. Kenalkan, nama saya Cynthia Melinda Bakri, NIM 1927041023, kelas PTP B Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang kondisi existing pencemaran udara akibat kendaraan transportasi. Dalam melihat kasus pencemaran udara akibat kendaraan bermotor sebagai suatu dampak adalah bukan satu-satunya penyebab yang disalahkan. Akan tetapi, penggunaannya yang tidak teratur atau disorder adalah yang dapat menimbulkan abuse bagi lingkungan kita, terutama udara. Seperti di Jakarta, sumber pencemaran udara yang utama adalah kendaraan bermotor dan industri. Dalam hal ini, terhadap beban emisi total kendaraan bermotor menyumbang sekitar 71% pencemar oksida nitrogen, 15% pencemar oksida sulfur, dan 70% pencemar partikulat. Tampaknya emisi gas dan kandungannya menjadi beban moral bagi pengguna transportasi dan industri transportasi. Umumnya dari berbagai sektor yang potensial dalam mencemari udara, maka sektor transportasi memegang peran yang sangat besar dibanding dengan sektor yang lainnya. Di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%, sementara kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15%, dan sisanya berasal dari sumber pembakaran lain, misalnya rumah tangga, pembakaran sampah, dan kebakaran.